Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Teman-teman, ini kesempatan ini kita gunakan untuk ngasih tahu ke teman-teman semua yang selama ini ngikutin Ruang Ngobrol bahwa ada kemungkinan di beberapa minggu ke depan nama akun kita YouTube Art Playview akan berganti menjadi Ruang Ngobrol. Ya. Jadi kalau kalian historinya kehapus gitu, nge-search-nya bisa Ruang Ngobrol gitu aja. Karena kita kebanyakan ngobrol. Betul. Oke, lanjut. Udah teman-teman lihat di thumbnailnya, kita baru aja selesai nonton Adam Project. di Adam Project. Project. Awalnya aku sendiri sih agak skeptis. Sama, Mas. Ngelihat ini ya Kita kayak berdua sama ya, maksudnya agak skeptis kan nonton. kayak Riz, kayak ya ini paling film seru-seruan lah your usual Netflix movie. Iya, betul. Karena kemarin yang filmnya Netflix kita nggak sempat bahas juga sih bahwa Red Notice yang digadang-gadang menjadi film dengan budget terbesarnya Netflix ya jatuhnya cuma seperti itu ya, fun aja gitu. Pengen bahas sih, tapi kemudian kok kita ngerasa nggak spesial, jadi ya udahlah nggak jadi gitu. Betul. Nah, ini tuh justru sebaliknya teman-teman. Kami berdua setelah nonton tuh emang bener-bener ngerasa there is something ya di sini gitu loh. Nah, aku sendiri ngerasa ini film sci-fi time travel family yang dibuat oleh Shawn Levy yang juga kalau nggak salah memang direkturnya Free Guy juga, si Ryan Reynolds juga. Rasanya tuh kayak checklistnya dan right semua sih gitu. Jadi sebagai sebuah film sci-fi ya? Sebagai sebuah film sci-fi. Bukan, sebagai sebuah film time travel ya? Ya, itu kan masuknya sci-fi juga. Ya, tapi kita lebih spesifik ke time travel gitu karena mekanisme time travelnya iya benar meskipun nggak dibahas secara detail itu konstruksinya seperti apa gitu, tapi kan sebenarnya bukan itunya ya. Tapi apa yang keluar dari mulut mereka semua bahwa perjalanan lintas waktu tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, jangan gini, jangan gitu. Nah, itu bagus banget dan aku sama Daris tuh sepakat bahwa ini tuh cukup jarang pemeran pemeran yang masih kecil yang memerankan Reynolds gede. Adam kecil dan Adam besar. Itu tuh karakternya bener-bener ngeklop gitu. Jadi kita ngelihat Adam kecil ini bener-bener Adam gede gitu. Adam gede ini adalah Adam yang kecil ini yang nantinya tumbuh gede karena cukup sering kita ngelihat di film-film lain Riz ya bahwa karakter kecilnya dan pas sudah gedenya itu dua hal yang berbeda. Iya. Shazam aja berbeda. Iya, karena apa namanya? Kalau Shazam kan dia kan persona besar yang anak kecil gitu. Ya, betul. Dia lebih bebas karena dia nggak merasa menjadi dirinya kan. Nah, kalau ini kan emang beneran dia masih di masa depannya. Di masa depannya itu kayak gitu. Betul. Core-nya sama, itu loh. Ya. Core karakternya sama. Ya. Walaupun ini mungkin karena peran Reynolds-nya ya, yang dia bisa ngangkat aktingnya anaknya. Karena pas awal Mas dia agak beda loh. Iya, betul. Iya kan, agak beda sebelum dia ketemu Adam gede kan. Pas ketemu Adam gede, kok bodoh? Iya. Sebelum ketemu Adam gede, frekuensinya jadi sama. Frekuensinya jadi sama. Jadi emang good job di Reynolds banget sih. Ini kayaknya tuh mateng banget ya Reynolds di sini. Ya, aku tuh ngerasa skripnya bagus banget dan apa ya hasilnya tuh kayak Riz, dialognya tuh nggak ada yang nggak penting gitu. Iya, renyah juga. Dan apa ya? Ini tuh mungkin ada beberapa yang rasa agak kecepatan, Mas. Iya sih. Agak kecepatan. Betul. Tapi selesai. Kecepatannya itu bukan buru-buru, cuman kayak emang materinya segitu aja. Kalau di stretch jadinya mungkin membosankan. Dragging ya. Jadi apa ya, pinter aja sih sutradaranya. Iya, Shawn Levy good job sih gitu. Apa ya teman-teman, Ryan Reynolds tuh kan udah menjadi aktor yang tipe aktingnya itu ya kayak gitu-gitu aja gitu semenjak Deadpool ya. Semenjak Deadpool tuh ya dia mainnya ngoceh ya, aja. Sama kayak The Rock. Dan Johnny Depp ya. Johnny Depp kan juga kita nggak bisa ngelihat Johnny setelah dia main jadi Jack Sparrow, hampir semua karakternya tuh mirip. Oh iya, setelah. Setelah. Sebelum kan masih agak kerasa. Frekuensinya beda-beda. Betul. Setelah walaupun dia mau naikin levelnya tapi kelihatannya tuh Jack Sparrow. Kayak Robert Downey ya? Iya, Robert Downey. Tapi setelah dia lepas dari Iron Man, filmnya yang baru ya, yang Dolittle itu kan agak-agak berbeda tuh. Kelihatan walaupun masih mirip ya. Karena yang sama banget kan si Sherlock. Ya?
Gitu. Karena dulu Sherlock sebelum Iron Man dan Sherlock setelah Iron Man tuh beda banget. Betul. Beda karakterisasinya beda. Iya. Nah, sama The Rock juga gitu. Iya, jadi kan begitu ngelihat film ini akan ada di Netflix tuh kayaknya aduh Ryan Reynolds kok nanti paling gitu aja gitu. Tapi sama kayak The Red Notice kan dia juga sama. Gitu. Sama. Deadpool lah. Ya di satu sisi ya udah emang aktor tuh kalau udah ketemu kayak gitunya ya udah bagus-bagus aja kan gitu. Nah, itu sih teman-teman tadinya skeptisnya salah satunya itu. Terus setelah nonton referensi film-film lainnya juga cukup banyak gitu. Mungkin nggak sebanyak Ready Player One ya. Nggak lah gitu, jelas karena kan gimana ya, Ready Player One itu kan emang dimasukin pop culture fest kan itu. Kalau ini kan ini cuman nyentil aja. Iya. Dan nice banget. Betul. Lightsaber bener-bener ada gitu. Meskipun ya itu lightsaber modifikasi ya, karena lightsaber yang sebenarnya kan emang ada hak ciptanya ya gitu. Selain itu kan galaksi far away. Terus itu teknologinya kan nggak nyampe gitu. Terus yang kelihatan lagi kalau teman-teman sadar itu pas kejar-kejaran antara Adam besar, Adam kecil dan istrinya Adam besar dipakai mobil di hutan itu mirip banget sama kejadian adegan di Star Wars episode 6 Return of the Jedi itu yang pakai ini loh sepeda motor terbang itu di hutan. Ya di hutan di troopernya itu, terus kemudian penyebutan Terminator, terus kemudian apa ya hal-hal itu kaos pas Mark Ruffalo kuliah itu, terus ada cewek yang nanya dia kacamataan, terus kaosnya tuh gambar Nicolas Cage tapi tulisannya Travolta. Itu kan dari film, setauku adalah itu dari film Face Off-nya John Travolta dan Nicolas Cage gitu. Jadi memang ya menyenangkan sih. Menyenangkan ngelihatnya. Dan ya kita jadi ngerti selera sutradaranya sih. Iya sih. Karena Sam Levy ini kan kalau nggak salah juga direct 3 filmnya Night at the Museum. Gitu loh. Jadi pantes joknya tuh gitu. Jadi dia pinter masukin banyak hal gitu. Jadi ya walaupun Ryan Reynolds masih jadi Ryan Reynolds ya. Tapi dia aku nonton ini lebih enak daripada nonton Free Guy sih. Iya betul, Free Guy itu kayak mess banget, maksudnya banyak banget yang dimasukin yang aduh gini. Kalau ini tuh tracknya tuh jelas kemananya. Ini tuh kayak ya udahlah, ceritanya itu tuh self contained tentang keluarganya tentang Adam, Adam. Nah kemudian dikasih plot device time travel. Dan ini kan usual dan average people ya, termasuk mungkin aku sendiri secara pribadi bahwa ya Adam tuh kan nggak istimewa di banyak hal. Jadi, nah itu dia bukan chosen one. Bukan. Nah, yang menurutku harusnya perlu highlight lebih Riz adalah bagaimana Adam tuh mendapatkan kemampuan pilot. Karena dari kecil udah dikasih bapaknya game. Itu tapi kan unsurprisingly ya. Iya, kenapa sih bisa hebat? Karena dari kecil udah simulasi pesawat, dia main itu, suka banget main itu, tapi kan kalau aja dikasih sedikit lagi tentang itu kan, itu jadi masuk bagaimana dia menjadi pilot yang hebat. Iya. Gitu sih. Cuman kita kan dinarasiin aja. Betul, ya. itu dinarasiin. Itu kalau tapi itu gimana? Itu tuh salah. Itu bukan minus ya. Itu nitpick kita. Iya, betul. Karena bagaimana dia jadi pilot yang hebat udah disebutin sekilas aja. Bukan disebutin, diperlihatkan. Malah dia bilang istrinya lebih hebat. Dia lebih hebat. Itu sih. Bagus banget sih maksud bukan bagus ya. Enjoy. Karena betul. Pada akhirnya ini tetap menjadi film Netflix yang biasa yang nggak terlalu gembor gitu. Ujungnya juga oh ya udah film yang bisa dinikmati aja. Kan film Netflix tuh gitu ya. Betul. Karena memang tipe penontonnya kan begitu untuk di rumah. Terus makanya ada teman-teman yang aku lihat beberapa review eman banget sih nggak di sinema. Iya betul. Padahal itu punya experience sinema loh itu. Cinematic experience-nya ada pas aku nonton tuh. Keren ini kalau di bioskop. Dibanding Red Notice loh ya. Iya betul. Walaupun Red Notice gadang-gadangnya kan gede tuh. Iya. Memang budgetnya gede karena aktor-aktornya. Tapi secara experience sinemanya tuh aku lebih masuk ini. Iya, betul. Lebih masuk. Emosinya juga dapat. Gitu. Mark Ruffalo juga bagus banget. Mark Ruffalo tuh selalu bagus. Tanpa dia dapat informasi apapun dia bisa ngeluarin, "Ya aku tahu kok kalian sedihnya kenapa." Gitu. Bagus banget. Dan keren. Kita itu punya thing sama film-film sci-fi ya. Dan sci-fi yang downrank itu
selalu jadi spesial. Betul. Nah, ini sendiri karena Mas Dari sudah nyebutin done right. Tadi kita udah bahas tentang time travelnya karena sepanjang yang aku tahu base dari cerita atau teori time travel itu kan cuma ada 3 teman-teman. Fixed time, paralel, sama multiverse. Fixed ini adalah apapun yang kita lakukan di masa lalu atau di masa lalu nggak akan mengubah kejadian apapun yang terjadi di masa depan. Orang kembali ke masa pas Hitler lahir, bayi Hitler dibunuh, dia kembali ke masa depan lagi. Perang dunia keduanya tetap terjadi. Tapi Hitlernya bukan Hitler yang itu gitu. Penyebabnya berbeda. Ini sama seperti Trunks dewasa di Dragon Ball kembali ke masa lalu untuk membuat Goku tidak mati karena sakit jantung. Di masa depan tetap hancur dunianya Trunks gitu. Dan Bulma sebagai ibunya Trunks bilang, aku nyuruh kamu ke masa lalu tuh bukan untuk memperbaiki masa depan kita, tapi aku cuma jengkel aja. Iya, karena nggak bisa diperbaiki karena ya itu fixed time ya. Walaupun kemudian sama Dragon Ball diacak-acak lagi, sama Xenoverse. Terus kemudian paralelnya ya tipikal Transformer, Terminator, terus kemudian Back to the Future. Kalau kamu ngacau kan di masa lalu akan banyak hal yang berubah. Kamu bunuh dirimu di masa lalu, maka dirimu di masa depan saat itu juga hilang gitu. Nah, ini yang dipakai di sini. Di Adam Project. Dan menurutku bagus sih. Ya, enggak Yoris? Enggak kebanyakan bicara teori sih. Ini tuh praktek. Jadi teorinya tuh cuma disampaikan sekilas sama Mark Ruffalo biar penonton bagaimanapun film cerita-cerita tentang time travel susah banget aku tentang time travel itu kan selalu harus menyajikan teori ya. Karena ya itu kayak udah pakem. Betul. Nah, di sini Mark Ruffalo itu cuma sekilas ngomongnya. Kamu nggak boleh di sini gini. Jadi aku adalah bapak time travel. Dan endingnya oke dalam artian dengan teori itu. Nah, ini yang akan menimbulkan perdebatan. Tadi saya sama Mas Bagas udah ngobrol. Ini kan full spoiler ya teman-teman, tapi kita asumsikan kalian gampang lah nyari film ini di Netflix gitu. Gampang lah. Langganannya juga murah. Iya. Jadi karena timelinenya udah dirusak sama Adam, akhirnya mereka hilang tuh. Eksistensinya hilang. Tapi kemudian kan adegan yang berikutnya itu seakan menunjukkan kalau apa yang ingin diraih oleh Adam itu tercapai. Betul. Nah, itu kalau menurutku itu satu linear. Jadi dia bukan Adam yang dari masa depan kembali dan bukan Adam yang dibawa oleh Adam besar ini. Ini bukan. Adam yang belum kita tahu. Gitu. Terus ini lagi Riz, aku menariknya adalah karena ini Ryan Reynolds ya. Aku nggak tahu ini idenya Ryan Reynolds atau Shawn Levy sebagai sutradara bahwa ini tuh nggak ada tedeng aling-aling bahwa aku nggak boleh ketahuan nih sebagai Adam besar. Aku harus menjaga langsung loh, gila. Kayaknya emang karena gini Mas. Karena tekanan filmnya itu bukan pada sci-fi-nya. Iya betul, family-nya. Jadi emang harus langsung. Itu tadi kamu bilang device-nya adalah time travel-nya. Makanya kita nggak perlu berdebat soal time travel-nya karena ini adalah film keluarga dengan bumbu sci-fi. Yang mana bagusnya time travelnya bener gitu. Maksudnya kalau ini time travelnya nggak bener pun nggak masalah karena ya ini bukan bahas time travelnya. Ayahnya Adam si Mark Ruffalo juga Adam besar juga bilang ke Adam kecil jangan ngomong apa-apa ya nanti kita ketahuan kita nggak boleh gini-gini. Ternyata bapaknya sendiri yang tahu loh Adam. Jadi emang maksudku emang film keluarga. Iya tapi kan ini kan apa ya salah satu dari sangat sedikit film yang menabrak pakem kan tapi jadinya bagus karena emang ngapain nyembunyiin identitas di saat aliran waktu genting udah kacau juga. Udah kacau gitu jadi. Udah kacau sejak lama kan. Gitu. Iya menarik sih. Kita nggak bahas itu tadi yang. Berantemnya bagus. Actionnya bagus. Kostum-kostumnya oke. Pesawatnya itu bisa jadi merchandise. Iya betul. Kalau mau loh. Itu kayak ini ya pesawatnya G.I. Joe. Nah gitu. Bagus. Dan ada 2 jenis pesawat kan? Iya. Terus itu kan Riz aku ngelihat kayak ruangan chambernya apa sih mesin elektromagnetik apa sih itu kan cara bukanya kayak cerebro ya buka cerebro tuh kayak X-Men gitu terus dalamnya kayak art reaktornya Tony Stark pada saat masih mirip. Masih dikelola sama si Obadiah Stane gitu jadi memang mungkin emang disengaja mungkin karena dua-duanya Marvel toh
Betul sih. Jadi, entahlah, tapi yang jelas di sini banyak referensi pop culture sih. Iya sih, menyenangkan sekali. Aku suka banget ya cerita time travel tuh. Jadi mungkin aku pengen nonton lagi sih. Aku juga. Kemarin sendiri ya, nanti sama istriku lah. Aku tadi pagi nonton Mas Bagas. Aduh, ayo dong ditonton. Karena kita pengen cepet bahas ya. Iya, keren. Udah sih, paling apa lagi ya? Apa lagi? Ya, apa? Someday saya mau bahas ini sih. Ngomongin time travel ya. Sama ini, jangan lupa nih. Enggak, ini. Oh, ini yang berkait tentang time travel. Oke. Menarik. Someday ya. Menarik. Nanti suatu saat. Karena ini salah satu anime terbaik time travel, Mas. Nah, siapa kalau Mas Bagas mau nonton mungkin kita bahas sama berdua. Siap. Oke, teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa seperti yang di awal tadi aku bilang bahwa ada kemungkinan nama channel ini nggak lagi Art Playview tapi Ruang Ngobrol. Thank you. Sampai ketemu lagi.